Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Isna Nurholipa, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pemahaman saya terhadap 10 soal ujian tengah semester pada mata kuliah IPA lanjut MISD. Melalui video ini, saya akan menjelaskan setiap jawaban secara logis dan sistematis sesuai dengan konsep-konsep ilmiah dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Mari kita mulai dengan soal yang pertama. Untuk jawaban soal yang pertama, ketika siswa kelas 5 menemukan semut, rumput, capung, bunga kertas, cacing, dan jamur di halaman sekolah, saya akan memanfaatkan momen itu untuk menjelaskan keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies dengan cara mengajak mereka membandingkan ciri-ciri tiap makhluk hidup yang diamati. Saya akan menekankan bahwa setiap jenis makhluk hidup memiliki ciri khusus, misalnya seperti bentuk tubuh, warna, tempat hidup, dan cara berkembang biak yang membedakannya dari jenis lain. Melalui kegiatan observasi langsung, siswa diajak mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan cirinya, lalu menyimpulkan bahwa banyaknya perbedaan jenis menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Kemudian, urutan makhluk hidup yang memiliki jumlah spesies paling banyak hingga paling sedikit di dunia adalah yang pertama itu ada rumput. Kenapa rumput? Karena rumput merupakan tumbuhan berbunga yang sangat banyak jenisnya dan tersebar luas di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya ada yang kedua itu ada jamur. Jamur ini sangat beragam, terutama jamur mikroskopis dan jamur yang pada kayu lapuk. Kemudian yang ketiga itu ada semut. Semut merupakan bagian dari serangga dengan ribuan spesies yang tersebar di berbagai ekosistem. Kemudian yang keempat itu ada capung. Capung juga termasuk serangga, tetapi jumlah spesiesnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan semut. Kemudian yang kelima itu ada cacing tanah. Cacing tanah ini kelompok hewan yang jumlah spesiesnya itu relatif terbatas. Kemudian selanjutnya yang keenam itu ada bunga kertas. Bunga kertas ini termasuk genus kecil tanaman hias dengan jumlah spesies yang sedikit. Jadi, melalui pengamatan sederhana di lingkungan sekolah, siswa dapat belajar bahwa keanekaragaman hayati tingkat spesies itu tampak dari banyaknya jenis makhluk hidup yang berbeda di sekitar mereka gitu. Pada jawaban nomor 2, itu tanaman lidah mertua memiliki daun yang tebal, keras, dan berlapis lilin. Sedangkan pada tumbuhan bayam itu memiliki daun yang tipis, kemudian lebar dan lunak. Perbedaan struktur ini itu berhubungan dengan fungsi adaptasi terhadap lingkungan tempat hidupnya. Pada tumbuhan lidah mertua ini kan hidup di daerah yang kering atau intensitas cahayanya tuh tinggi, sehingga daunnya tebal itu berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan mengurangi penguapan. Permukaan daunnya yang keras dan berlilin juga membantu meminimalkan itu kehilangan air melalui proses transpirasi. Nah, pada tumbuhan bayam ini kan sebaliknya ya. Sebaliknya lingkungannya itu lembab dan cukup air sehingga tidak memerlukan jaringan penyimpanan air yang tebal. Nah, daunnya yang lebar dan tipis ini memudahkan pertukaran gas dan fotosintesisnya itu berlangsung lebih cepat karena permukaannya itu penyerapan cahayanya itu luas. Nah, jadi tanaman yang lebih efisien menyimpan air adalah lidah mertua karena memiliki struktur daun tebal, jaringan sukulen, dan lapisan lilin yang berfungsi untuk menahan kehilangan air dan bertahan di lingkungan yang kering. Pada jawaban soal yang ketiga, kan setiap burung itu memiliki bentuk kaki yang berbeda sesuai dengan fungsi dan lingkungan tempatnya mencari makan kan. Pada burung elang itu memiliki kaki yang mencekram dan cakarannya itu tajam dan sangat kuat. Nah, struktur ini tuh berfungsi untuk menangkap, mencengkram, dan mencabik mangsa seperti tikus atau ayam kecil. Nah, adaptasi ini sesuai untuk lingkungan darat atau pegunungan yang tempat elang berburu hewan lain. Kemudian ada burung itik.
Nah, burung itik ini memiliki kaki yang berselaput yang membantu berenang di air dan mendorong tubuh saat bergerak di permukaan air. Nah, kaki berselaput ini membuat itik efisien mencari makanan di perairan seperti serangga air atau tumbuhan kecil. Nah, pada burung pelatuk ini memiliki kaki yang panjang, kemudian runcing dengan 2 jari ke depan, kemudian 2 jarinya ke belakang, membantu mencengkram batang pohon yang kuat saat mematuk kayu untuk mencari serangga. Nah, adaptasi ini cocok untuk lingkungan pepohonan atau hutan. Nah, jadi jika bagaimana elang memiliki kaki yang berselaput seperti itik, maka ia ini akan mengalami kendala yang sangat besar dalam berburu dan bertahan hidup. Nah, kan kaki itik ini kan berselaput. Jadi kaki yang berselaput ini tuh tidak mampu mencengkram mangsa atau bertengger di pohon dengan kuat, sehingga elang akan kesulitan menangkap makanan atau hinggap atau membawa hasil buruannya. Nah, akibatnya kemampuan bertahan hidupnya akan menurun drastis karena kehilangan fungsi utama kakinya sebagai alat berburu. Jadi kaki si elang ini sebagai berburu, jadi kalau dia kakinya berselaput itu tidak bisa untuk mencari mangsanya gitu. Pada jawaban nomor 4, peristiwa blooming alga terjadi ketika populasi alga di danau ini tumbuh sangat cepat menyebabkan air menjadi hijau dan keruh. Fenomena ini berkaitan dengan konsep rantai makanan dan daur materi ekosistem perairan. Nah, dalam rantai makanan, alga ini berperan sebagai produsen yang memanfaatkan nutrien nitrat dan fosfat dari air untuk fotosintesis. Nah, namun jika kandungan zat hara tersebut berlebihan, biasanya berasal dari limbah pupuk pertanian, kemudian deterjen, atau kotoran hewan ternak yang masuk ke dalam danau itu. Nah, maka pertumbuhan si alga ini tuh menjadi tidak terkendali. Nah, inilah yang disebut dengan eutrofikasi. Saat alga mati, sisa-sisanya ini kan diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, proses penguraian itu memerlukan oksigen terlarut atau O2. Nah, akibatnya kandungan oksigen di air ini menurun drastis. Ketika oksigen berkurang, nah ikan dan hewan lainnya ini jadi kekurangan oksigen untuk bernapas sehingga banyak yang mati secara berantai. Kemudian selain itu, lapisan alga yang tebal di permukaan juga menghalangi masuknya cahaya matahari yang akan masuk ke dalam danau itu. Nah, menyebabkan tumbuhan air di bawahnya ini tidak dapat berfotosintesis dan pada akhirnya ikutan mati juga. Nah, jadi faktor utama penyebab blooming alga ini adalah kelebihan nutrien, nitrat dan fosfat dari aktivitas manusia itu di sekitar danaunya. Nah, jadi kematian ikan terjadi secara berantai ini karena proses penguraian alga mati menurunkan kadar oksigen terlarut sehingga ekosistem airnya ini menjadi rusak. Pada soal nomor 5, rencana mengubah sebagian hutan mangrove menjadi tambak udang intensif memang dapat memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekologis jangka panjang yang serius. Nah, keuntungan ekonomi jangka pendek ini yang pertama ada meningkatkan pendapatan masyarakat melalui hasil panen udang yang bernilai tinggi. Kemudian yang kedua itu ada membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Yang ketiga ini ada meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perikanan dan ekspor. Nah, kerugiannya juga ada nih, kerugian ekologis jangka panjang. Yang pertama, hilangnya ekosistem mangrove yang berfungsi menahan abrasi, intrusi air laut, dan badai. Nah, yang kedua ada berkurangnya habitat bagi berbagai jenis ikan, burung, dan biota laut yang bergantung pada akar mangrove. Nah, yang ketiga ini ada menurunnya kualitas air akibat limbah tambak, pakan, dan kotoran udang yang mencemari perairan. Dalam jangka panjang, produktivitas tambak bisa menurun karena keseimbangan ekosistem yang rusak.
Nah, strategi kompromi atau solusi alternatifnya ini menerapkan sistem silvofishery atau yaitu menggabungkan dua budidaya udang dengan pelestarian mangrove. Nah, dalam sistem ini sebagian lahan digunakan untuk tambak sementara sebagian lainnya tetap ditanami mangrove sebagai penyangga alami. Nah, ini merupakan strategi yang alternatif yang bisa saya sampaikan. Nah, kenapa sih saya memilih alasan ini? Alasan strategi ini yang pertama, mangrove tetap bisa berfungsi menjaga kualitas air dan mencegah erosi. Yang kedua, ada lingkungan tambak menjadi lebih stabil dan alami sehingga hasil udangnya sehat dan tahan lama. Yang ketiga, masyarakat tetap memperoleh keuntungan ekonomi tanpa merusak fungsi ekologis hutan mangrove tersebut. Nah, dengan demikian silvofishery ini menjadi kompromi berkelanjutan yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kelestarian lingkungan hutan mangrove. Gitu. Untuk jawaban yang nomor 6, secara ilmiah usus buntu berperan sebagai tempat penyimpanan bakteri yang baik yang membantu menjaga keseimbangan mikroba di usus. Nah, ketika seseorang mengalami diare atau infeksi usus yang menyebabkan bakteri baik ini hilang, nah usus buntu ini membantu mengembalikan populasi bakteri baik tersebut. Nah, sehingga sistem pencernaan ini bisa pulih lebih cepat gitu. Nah, selain itu jaringan limfoid di usus buntu juga berfungsi dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi. Analogi sederhananya seperti ini. Usus buntu bisa diibaratkan seperti lemari penyimpanan cadangan bibit tanaman di kebun. Nah, kalau semua tanaman ini kita ibaratkan bakteri baik di usus ya, hilang karena hujan deras. Nah, hujan deras ini kita ibaratkan sebagai penyakit, maka dari lemari itu masih ada cadangan bibit yang bisa ditanam lagi. Nah, begitu juga dengan usus buntu. Ketika bakteri baik di usus hilang, nah usus buntu ini membantu menyegarkan bibit baru atau supaya pencernaan kembali sehat. Untuk soal nomor 7, prediksinya yaitu kemungkinan besar Andi yang lebih pendek ini akan lebih sulit mematikan lilin dibandingkan dengan Budi jika jarak dan kekuatan tiupannya dianggap dengan sama. Nah, alasannya kenapa? Alasan hubungan dengan kapasitas vital paru-paru ini, kapasitas vital paru-paru adalah volume udara maksimal yang bisa dikeluarkan setelah menarik napas dalam-dalam. Kemudian orang yang punya kapasitas vital lebih besar bisa mengeluarkan lebih banyak udara dalam satu hembusan yang kuat. Nah, tinggi badan berhubungan langsung dengan ukuran rongga dada dan paru-paru. Orang yang lebih tinggi cenderung memiliki rongga dada lebih besar, jadi kapasitas paru-parunya ini lebih besar. Jadi Budi yang lebih tinggi cenderung punya kapasitas vital lebih besar daripada Andi. Nah, dengan kapasitas vital yang lebih kecil, Andi mungkin menghasilkan aliran udara total volume atau volume dikali kecepatannya ini yang lebih rendah saat meniupnya sehingga daya hembusannya kurang efektif untuk memadamkan sumbu lilin. Nah, faktor lain yang mempengaruhi juga bisa kapan prediksi bisa berubah gitu. Jadi kayak faktor lain juga ada kan. Jadi kayak teknik tiupan, kemudian ada volume awal udara, kemudian ada kebugaran latihan pernapasan. Jadi kayak perokok dengan latihan beban mungkin kan pasti berbeda ya dengan kekuatan nafasnya gitu kan. Kemudian ada usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan paru ya. Kalau seseorang punya penyakit asma atau infeksi itu jadi kayak pasti tidak bisa lebih kuat gitu. Nah, jarak kecil, perbedaan ukuran lilin dan gangguan angin juga bisa loh mengubah hasil. Nah, itu merupakan faktor-faktor lainnya. Nah, kesimpulannya yaitu secara umum Andi lebih pendek, lebih mungkin kesulitan karena kapasitas paru-parunya yang biasanya lebih kecil pada orang yang pendek. Namun, teknik meniup dan kondisi kesehatan bisa mengubah hasil. Jadi, pengamatan atau eksperimen sederhana di kelas
uji pasangan dengan mengukur siapa yang berhasil memadamkan lilin setelah tarik napas penuh bisa menunjukkan hal ini secara praktis. Berikut merupakan diagram jaring-jaring makanan dari organisme tersebut. Nah, tanaman kacang-kacangan berperan sebagai produsen atau penghasil makanan melalui fotosintesis. Kemudian ulat bulu sebagai konsumen pertama yang memakan daun kacang-kacangan. Kemudian ada burung pipit sebagai konsumen kedua yang memangsa ulat bulu atau serangga kacang. Nah, laba-laba juga pemangsa yang memakan serangga, termasuk ulat bulu atau serangga kecil lainnya. Nah, burung pipit bisa juga nih memangsa laba-laba, jadi jaring-jaringnya saling berhubungan. Nah, kemudian analisis ketika populasi ulat bulu berkurang drastis karena insektisida. Nah, populasi burung pipit dan laba-laba akan menurun karena keduanya kehilangan sumber makanan utama yaitu ulat bulu. Nah, tanaman kacang-kacangan justru meningkat populasinya karena tekanan pemangsa dari ulat bulu ini berkurang. Namun, ketidakseimbangan ini bisa menimbulkan dampak yang baru, misalnya burung pipit mencari makanan lain dan bisa saja memangsa lebih banyak laba-laba sehingga ekosistem ini menjadi tidak stabil. Kemudian keterikatan antar populasinya ini dalam ekosistem, setiap makhluk hidup ini saling bergantung melalui rantai makanan kan. Nah, ketika populasi ini berubah, misalnya ulat bulu ini berkurang, maka aliran energinya terganggu, menyebabkan perubahan pada populasi lain. Nah, hal ini terjadi karena produsen, konsumen, dan predator ini terhubung dalam jaring-jaring makanan yang kompleks gitu. Jadi, oleh karena itu, penggunaan insektisida ini harus hati-hati agar tidak merusak keseimbangan ekosistem secara keseluruhan gitu. Untuk jawaban nomor 9, perbedaannya itu yang pertama, jenis makanan. Sapi itu herbivore, pemakan tumbuhan terutama rumput, sedangkan manusia itu omnivore, pemakan tumbuhan dan daging. Kemudian bentuk giginya pun berbeda. Gigi seri pada sapi untuk memotong rumput, nah gigi geraham lebar untuk menggiling. Nah, pada manusia gigi seri untuk memotong, gigi taring untuk merobek, gigi geraham untuk mengunyah. Nah, struktur lambungnya juga pada sapi memiliki 4 ruang. Di lambungnya itu ada rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Nah, pada manusia itu ada hanya 1 lambung. Nah, kemudian proses pencernaannya. Pencernaannya berlangsung 2 kali. Pertama, di rumen retikulum, kemudian lalu dikunyah ulang dan dicerna lagi di omasum atau obamasum. Nah, pencernaan pada manusia terjadi hanya 1 kali, dari mulut, lambung, kemudian ke usus halus. Nah, kemampuan mencerna selulosa pada sapi bisa karena ada bakteri dan protozoa simbion di rumen yang menghasilkan enzim selulase untuk memecah selulosa. Nah, pada manusia tidak bisa karena tidak memiliki enzim selulase dan tidak ada mikroba khusus untuk mencerna serat kompleks. Nah, mengapa sapi bisa mencerna selulosa dan manusia tidak? Karena sapi mampu mencerna selulosa dari rumput karena di dalam rumen, di lambungnya itu hidup banyak mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulase. Nah, enzim ini berfungsi memecah selulosa menjadi glukosa yang bisa diserap oleh tubuh sapi. Nah, sedangkan manusia tidak bisa memiliki mikroorganisme dan enzim selulase tersebut, sehingga selulosa hanya melewati saluran pencernaan sebagai serat makanan tanpa dicerna. Nah, serat ini tetap penting karena membantu melancarkan proses buang air besar. Nah, hubungan struktur dan jenis makanan karena sapi makan rumput yang banyak, kemudian mengandung serat kasar, sistem pencernaannya beradaptasi lebih kompleks dengan lambung besar bersekat-sekat dan waktu pencernaannya yang lama agar fermentasi bisa berlangsung. Nah, sedangkan manusia mengonsumsi makanan beragam dan lunak seperti kayak nasi, sayur, daging. Nah, maka manusia hanya butuh 1 lambung dan pencernaan kimiawi yang cepat menggunakan enzim-enzim seperti amilase, pepsin, dan lipase. Nah, jadi perbedaan
struktur dan proses pencernaan antara sapi dan manusia menunjukkan adaptasi terhadap jenis makanan masing-masing kan. Nah, sapi sebagai herbivora membutuhkan sistem pencernaan yang lebih kompleks agar mampu mengurai selulosa dari rumput, sedangkan manusia sebagai omnivora memiliki sistem pencernaan yang lebih sederhana namun fleksibel untuk berbagai jenis makanan. Seperti itu. Untuk merancang pembelajaran untuk siswa kelas 3 SD, yang pertama, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini apa sih? Nah, siswa kelas 3 SD memahami pentingnya konservasi air melalui kegiatan observasi langsung di lingkungan sekolah, serta mampu menerapkan kebiasaan hemat air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan pembelajarannya akan seperti apa? Dengan judul kegiatan menjadi detektif air di sekolah. Nah, deskripsi singkatnya itu seperti siswa diajak berkeliling di sekitar sekolah untuk mengamati penggunaan air seperti di taman, kamar mandi, area yang mencuci tangan. Mereka mencatat kegiatan yang boros dan hemat air, lalu mendiskusikan bersama cara memperbaikinya. Nah, tahapan kegiatannya yang pertama pasti ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini apa? Guru membuka pelajaran dengan tanya jawab ringan seperti siapa yang tadi pagi mandi atau menyiram tanaman? Kalau airnya habis apa ya yang akan terjadi? Nah, guru menjelaskan secara sederhana bahwa air sangat penting dan tidak boleh disia-siakan. Kemudian kegiatan intinya yaitu pertama, observasi langsung. Nah, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, masing-masing kelompok membawa lembar observasi sederhana untuk mencatat hal-hal berikut seperti tempat yang menggunakan air itu apa aja, seperti tempat yang menggunakan air kayak keran, taman, toilet, tempat wudhu dan lain-lainnya. Terus kemudian kegiatan yang boros air itu apa, misalnya kayak keran air dibiarkan terbuka. Nah, kemudian kegiatan yang menghemat air apa aja? Nah, kayak misalkan menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras itu juga merupakan kegiatan yang mana. Kemudian diskusikan, langkah keduanya itu diskusikan hasil pengamatan setelah observasi. Siswa kembali ke kelas dan menyampaikan hasil temuan mereka. Nah, guru membantu menuliskan poin-poin di papan tulis yang menanyakan kayak bagaimana cara kita menghemat air di sekolah. Kemudian yang ketiga ini ada aksi mini, konservasi air siswa bersama guru membuat poster ajakan hemat air, misalnya bertuliskan matikan keran setelah dipakai atau gunakan air secukupnya. Nah, poster tersebut ditempel di tempat-tempat strategis di sekolah. Kemudian ada penutup. Nah, penutupnya ini guru mengajak siswa menyimpulkan pentingnya menjaga air. Nah, siswa menyebutkan satu kebiasaan baru yang mereka lakukan untuk hemat air di rumah ataupun di sekolah. Nah, nilai-nilai konservasi yang ditanamkan itu ada tanggung jawab menjaga air sebagai sumber kehidupan bersama. Kemudian ada kepedulian lingkungan, memahami bahwa air itu terbatas dan harus dijaga. Kemudian disiplin dan kebiasaan baik, memati keran, tidak membuang air sia-sia. Kemudian ada kerjasama, melakukan kegiatan pengamatan dan aksi nyata bersama teman-temannya. Nah, kegiatan menjadi detektif air sekolah melatih siswa mengamati, berpikir kritis, dan bertindak nyata dalam upaya konservasi air.